Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sehat. Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat menjalani kehidupan ini. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah bisnis yang kami hormati Ibu Reni Aryani Eskom MSI terkait dengan business discussion question. Next. Dan di dalam tugas ini kita ada beberapa capture yang nantinya kita akan menjawab soal-soal dari masing-masing capture tersebut. Di sini saya tidak sendiri, eh, ada Rizky Adriansa dengan NIM F1S1 22030. Kemudian ada Salma Salsabila dengan NIM 057. Kemudian ada Yogi Aprilianto, saya sendiri selaku moderator dengan NIM 104. Ada Afisya Rahma Aziza dengan NIM 135. Dan yang terakhir ada Baldi Antila Putra dengan NIM 148. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bab 12. Di sini ada discussion question bab 12 yang akan membahas terkait dengan beralih dari e-commerce berbasis kabel ke e-commerce mobile dan e-commerce. Soal yang pertama yaitu menilai secara kritis sejauh mana operator jaringan seluler memainkan peranan penting dalam perdagangan elektronik seluler. Jadi operator jaringan seluler memang sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan layanan dapat berjalan dengan lancar. Karena dalam hal ini operator jaringan itu menyediakan infrastruktur dan konektivitas yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan mudah melalui perangkat seluler. Sebagai contohnya, seperti aplikasi Gojek yang mana memanfaatkan teknologi m-commerce dengan menyediakan berbagai fitur interaktif seperti GoPay, kemudian ada GoFood, dan ada GoRide. Jadi pengguna dapat dengan mudah memesan makanan atau layanan transportasi hanya melalui aplikasi seluler mereka, serta melakukan pembayaran secara langsung menggunakan GoPay yang mana ini terintegrasi langsung dengan e-wallet. Kemudian selain itu, Gojek juga menawarkan promosi dan diskon berbasis lokasi yang memungkinkan perusahaan ini dapat memberikan penawaran yang lebih relevan kepada pengguna maupun user sesuai dengan lokasi mereka. Kemudian ada mobile e-commerce menawarkan berbagai keunggulan, ada 4 dalam hal ini. Yang pertama itu ada kenyamanan, kemudian ada aksesibilitas, ada mobilitas, dan ada interaksi dan keterlibatan pengguna atau user. Selanjutnya yaitu gambarkan keuntungan e-dagang seluler melalui contoh dunia nyata. Jadi mobile e-commerce ini menawarkan berbagai keunggulan, terutama dalam hal mobilitas, kemudian kenyamanan, aksesibilitas, dan interaktivitas. Dengan m-commerce, pengguna dapat berbelanja kapan saja, di mana saja, tentunya menggunakan perangkat seluler yang mereka miliki dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan metode belanja secara tradisional. Dan m-commerce juga memungkinkan akses yang cepat dan mudah ke ribuan produk tanpa terbatas oleh waktu atau lokasi. Selain itu, pengalaman pengguna semakin diperkaya dengan fitur interaktif seperti live streaming, ulasan produk, dan notifikasi penawaran personal berbasis data pengguna. Yang mana ini juga berintegrasi dengan sistem pembayaran digital seperti e-wallet, ada QR code, juga mempermudah proses transaksi sekaligus meningkatkan kenyamanan. Nah, di sini kita juga sudah paham dan sudah mengetahui manfaat dan juga keuntungan
e-dagang ataupun mobile e-commerce. Memang sangat memudahkan kita dalam berbelanja seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sebagai contohnya, aplikasi Gojek, yang mana ini memanfaatkan teknologi m-commerce untuk memberikan berbagai layanan seperti GoFood, yang sudah dijelaskan tadi ada GoRide dan GoPay. Jadi pengguna itu dapat memesan makanan, kemudian bisa memesan transportasi, atau layanan pengiriman hanya dengan beberapa klik. Ini luar biasa dan bisa melacak perjalanan secara real time. Jadi tidak ada delay seperti itu ya. Jadi memang sesuai dengan situasi dan kondisi di saat itu juga, artinya real time, dan melakukan pembayaran digital dengan e-wallet seperti GoPay tanpa perlu menggunakan uang cash seperti itu. Dan contoh ini menunjukkan bagaimana peran dari m-commerce ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan kepada user ataupun kepada customer, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih efisien, aman, dan personal. Baik, selanjutnya yang akan menjelaskan yaitu Salma Salsabila. Silakan Salma. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi yang ketiga ini ada soal diskusi tentang berikan contoh perusahaan yang menggunakan teknologi nirkabel untuk manajemen hubungan pelanggan dan bahas bagaimana hal itu bisa menambah nilai. Jadi di sini kami mengambil contoh perusahaan Amazon. Nah, perusahaan Amazon ini menggunakan teknologi nirkabel melalui aplikasi selulernya untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi ini, perusahaan Amazon mampu memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa menambah nilai perusahaan Amazon ini. Yang pertama ada layanan pelanggan dengan chatbot dan notifikasi. Nah, nilai tambahnya menyediakan layanan pelanggan 24/7 yang cepat dan efisien tanpa harus menunggu waktu lama untuk berbicara dengan agen manusia, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada pelacakan pengiriman secara real time. Nilai tambahnya bisa meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pelanggan karena mereka dapat selalu mengetahui status pengiriman produk mereka tanpa perlu menghubungi layanan pelanggan. Yang ketiga ada pembayaran yang cepat dan aman dengan Amazon Pay. Nah, nilai tambahnya adalah dapat mengurangi hambatan dalam proses checkout, memungkinkan pelanggan untuk membeli produk lebih cepat dan aman, serta meningkatkan konversi penjualan. Yang terakhir ada rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Nilai tambahnya bisa menyediakan pengalaman berbelanja yang lebih relevan dan disesuaikan, meningkatkan kemungkinan pelanggan melakukan pembelian yang lebih sering. Di sini ada pertanyaan diskusi nomor 4. Pilih pro industri pilihan Anda dan tunjukkan bagaimana teknologi nirkabel mempengaruhi pelaku industri tersebut. Jadi industri yang kami pilih adalah Gojek. Gojek ini memanfaatkan teknologi nirkabel juga untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkaya pengalaman pelanggan di berbagai layanan yang mereka tawarkan, mulai dari GoRide, GoCar, GoFood, serta GoPay hingga Gosen. Teknologi nirkabel memungkinkan Gojek untuk menyediakan layanan yang cepat, personal, dan berbasis lokasi serta memperkuat hubungan dengan pelanggan. Di sini, melalui aplikasi seluler, pelanggan dapat melacak pesanan secara real-time, berkomunikasi langsung dengan pengemudi atau kurir, serta menerima notifikasi digital tentang status layanan. Teknologi ini juga memungkinkan optimasi rute perjalanan, pengelolaan pembayaran melalui GoPay, dan pemberian promosi yang dipersonalisasi. Hal ini meningkatkan transportasi, kenyamanan, dan kecepatan layanan yang pada gilirannya memperkuat hubungan dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mempercepat transaksi dalam ekosistem Gojek. Di sini ada fitur-fitur utama. Yang pertama ada pelacakan pesanan dan layanan real time. Yang kedua ada optimasi rute dan perjalanan. Yang ketiga ada komunikasi langsung kurir atau pengemudi dengan pelanggan. Yang keempat ada notifikasi digital dan pembaruan waktu nyata. Yang kelima ada pembayaran digital melalui GoPay. Yang keenam ada promosi dan cashback yang dipersonalisasi. Serta yang terakhir ada layanan pelanggan cepat dan responsif. Terakhir,
Pertanyaan dari bab 12 ini adalah renungkan bagaimana perusahaan saat ini mengelola tantangan e-dagang seluler. Nah, jawaban yang pertama ada di pada dasar utama. Nah, perusahaan saat ini memanfaatkan teknologi nirkabel untuk meningkatkan konektivitas dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Pengembangan jaringan nirkabel yang andal dan cepat oleh penyedia layanan seluler menjadi dasar utama untuk memastikan layanan berjalan stabil. Yang jawaban kedua ada memperluas relasi, perusahaan juga bekerja sama dengan pengembangan aplikasi untuk menawarkan konten yang relevan dan memberikan akses lebih luas ke berbagai produk melalui portal seluler. Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan jangkauan pasar, tapi juga memberikan kemudahan kepada konsumen dalam mengakses layanan. Jawaban yang terakhir ada mengenai layanan untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan perusahaan, fokus pada penyedia layanan pelanggan yang responsif serta penawaran yang dipersonalisasi, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Mengingat pentingnya proses transaksi dalam e-commerce, perusahaan terus mengembangkan sistem pembayaran digital yang aman, mudah, dan fleksibel. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Salma. Selanjutnya untuk bab 13, poin satu ataupun pertanyaan 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Rizky Adriansa. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan soal 1 dan 2 dari discussion question bab 13, yaitu peta jalan untuk implementasi strategi e-bisnis. Soal yang pertama yaitu mengilustrasikan 9 langkah peta jalan formulasi strategi e-bisnis melalui dunia nyata contoh yang kami kenal. Di sini kami memilih contoh yaitu Grab untuk mengilustrasikan 9 langkah peta jalan strategi e-bisnis. Yang pertama ada vision, menjadi supral yang memudahkan kehidupan masyarakat dengan menyediakan layanan transportasi, pengiriman makanan, belanja, dan layanan keuangan yang terintegrasi. Lalu yang kedua ada objectives, meningkatkan jumlah pengguna aktif harian di Asia Tenggara, menyediakan solusi transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, dan mengembangkan layanan keuangan digital untuk inklusi finansial di wilayah tertentu. Yang ketiga, value creation. Grab menciptakan nilai dengan menyediakan platform yang menghubungkan pengemudi, pengguna, restoran, dan pengecer. Ini memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan hanya melalui satu aplikasi. Grab juga menciptakan nilai dengan memberikan peluang penghasilan bagi mitra pengemudi dan pengusaha lokal. Lalu ada yang keempat, target segmen. Konsumen yang membutuhkan solusi transportasi dan pengiriman yang cepat dan efisien, pengguna dan mitra bisnis yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan atau penuh dengan restoran dan bisnis kecil yang ingin menjual produk mereka secara online melalui platform pengantaran makanan. Lalu ada yang kelima, privacy, ethical, dan legal issue. Memastikan bahwa data pengguna dan mitra bisnis dilindungi dengan baik. Kebijakan dan praktik bisnisnya tidak merugikan pengemudi, pelanggan, atau masyarakat, serta mematuhi peraturan perundang-undangan di setiap negara tempat Grab beroperasi. Lalu ada yang keenam, external partners. Menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk pengembangan aplikasi dan sistem pembayaran digital, restoran, dan pengecer, kerjasama dengan pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan transportasi dan layanan digital. Lalu ada yang ketujuh, organization model. Grab mengadopsi model platform bisnis di mana mereka menghubungkan pengemudi, pelanggan, dan pengusaha dalam satu ekosistem digital. Lalu ada yang ke-8, revenue and cost model. Menghasilkan pendapatan melalui komisi dan setiap transaksi yang dilakukan di platformnya, termasuk biaya layanan transportasi, pengiriman makanan, dan layanan keuangan, dan juga biaya utama Grab meliputi biaya teknologi dan infrastruktur. Lalu yang terakhir ada strategi alignment. Grab secara konsisten menyelarakan misinya untuk meningkatkan kualitas hidup di Asia Tenggara dengan pengembangan dan ekspansi produk mereka. Mereka juga memastikan bahwa setiap keputusan strategis mendukung tujuan untuk memperluas pangsa pasar, memperkenalkan layanan baru,
dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada soal yang kedua, yaitu tantangan apa yang dihadapi perusahaan tradisional saat berpindah dari fisik ke klik. Perusahaan tradisional yang beralih dari model bisnis fisik ke model bisnis digital atau klik menghadapi berbagai tantangan. Ada 5 tantangan utama yang dihadapi. Yang pertama, transformasi digital dan infrastruktur teknologi. Lalu yang kedua ada adaptasi budaya dan mindset organisasi. Yang ketiga, perubahan dalam model bisnis dan proses operasional. Yang keempat, ada keamanan data dan privasi. Dan yang terakhir, ada regulasi dan kepatuhan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya yang sangat luar biasa, Rizky. Selanjutnya untuk soal nomor 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Baldi Antila Putra. Baik, terima kasih Yogi. Selanjutnya itu soal nomor 3, yaitu menilai secara kritis 3 strategi penetapan harga umum untuk barang yang dijual secara daring, yang diuraikan dalam bagian 13.9. Yang pertama, harga yang sama secara online dan offline. Dalam strategi ini, perusahaan menerapkan harga yang sama untuk produk yang dijual baik di saluran fisik maupun online. Yang kedua, harga lebih rendah secara online. Strategi ini melibatkan harga yang lebih rendah untuk produk yang dijual online dibandingkan dengan harga di toko fisik, seperti yang dilakukan oleh Alcampo.es di Spanyol. Yang ketiga, harga lebih tinggi secara online. Dalam strategi ini, harga barang yang dijual online lebih tinggi daripada yang dijual di toko fisik, seperti yang dilakukan oleh Ahok. Ini mencerminkan biaya tambahan yang terlibat dalam pengemasan dan pengiriman barang. Next, soal nomor 4. Pilih aktivitas e-bisnis Anda sendiri dan rumuskan melalui 9 langkah peta jalan strategi e-bisnis. Kami membuat aktivitas e-bisnis Glow Up Beauty yang menawarkan produk perawatan kulit, make up, dan alat kecantikan melalui aplikasi dengan fitur personalisasi dan rekomendasi produk. Yang pertama yaitu Vision. Menjadi platform kecantikan terdepan yang mempersonalisasi pengalaman pelanggan dengan produk kecantikan yang tepat, didukung oleh teknologi untuk mendukung kebutuhan dan preferensi kecantikan mereka. Yang kedua, Objectives. Meningkatkan jumlah unduhan aplikasi dan penggunaan aktif, menyediakan layanan rekomendasi produk yang akurat melalui analisis data pengguna dan mencapai kepuasan pelanggan 90% lebih, dan mempertahankan tingkat retensi pelanggan yang tinggi. Yang ketiga yaitu Value Creation. Memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan mudah melalui aplikasi yang menawarkan rekomendasi produk yang sesuai dengan jenis kulit dan preferensi kecantikan pelanggan, dan menyediakan produk kecantikan berkualitas tinggi dan terpercaya dengan informasi yang lengkap. Selanjutnya yang keempat, Target Segments. Pelanggan wanita usia 18-40 tahun, yaitu pencinta make up dan konsumen yang peduli dengan personalisasi. Selanjutnya yang kelima, yaitu Privacy, Ethical and Legal Issues. Menggunakan data pribadi pelanggan dengan aman, sesuai dengan kebijakan perlindungan data yang berlaku, memastikan bahwa produk yang dijual bebas dari bahan berbahaya dan tidak mengandung unsur eksploitasi terhadap pekerja atau bahan baku, serta mematuhi regulasi lokal terkait penjualan kosmetik dan alat kecantikan serta standar keamanan produk. Next. Selanjutnya, yang keenam, External Partners. Bekerja sama dengan merek produk kecantikan ternama untuk menyediakan produk berkualitas. Kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan kesadaran dan promosi produk, serta bekerja sama dengan penyediaan teknologi untuk memastikan aplikasi memiliki fitur personalisasi dan rekomendasi yang canggih. Yang ketujuh, yaitu organizational model. Glow Up Beauty akan mengadopsi model platform e-commerce dengan fokus pada pengalaman pengguna yang dipersonalisasi. Selanjutnya yang ke-8 yaitu revenue and cost model. Pendapatan akan dihasilkan dari penjualan produk kecantikan melalui aplikasi dan kemitraan dengan merek produk kecantikan yang memungkinkan pembagian pendapatan yang biaya utama termasuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, pemasaran digital, biaya pengadaan produk, dan biaya pengiriman. Dan yang terakhir yaitu strategi alignment. Strategi Glow Up Beauty untuk meningkatkan pengalaman belanja yang dipersonalisasi akan selaras dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Fokus pada kualitas produk dan layanan pelanggan akan mendukung upaya untuk memperkuat loyalitas pelanggan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Baldi atas penjelasannya. Selanjutnya untuk bab 14 akan disampaikan oleh Afisya Rahma Aziza. Terima kasih kepada Yogi. Selanjutnya yaitu
discussion question bab 14, membangun kompetisi e-bisnis melalui konsep dan kasus. Soal pertama yaitu di mana Anda memposisikan diri dalam matriks katalisator perubahan. Saya memposisikan diri saya dalam matriks katalisator perubahan dengan tipe manajer pelaku yang efisien, yang di mana saya sudah memiliki kemampuan analitis yang kuat, tetapi mungkin masih perlu meningkatkan aspek kreativitas untuk memposisikan saya sebagai katalisator perubahan. Maka untuk itu, saya akan mengembangkan kreativitas saya dengan beberapa cara, yaitu menciptakan exposure yang luas, mengembangkan ide-ide baru, melatih pola pikir kreatif, belajar dari kegagalan, serta menggunakan kerangka kerja untuk mendukung kreativitas saya. Selanjutnya yaitu diskusikan penilaian Anda di atas dengan rekan kerja, berdasarkan masukan mereka di area mana Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda. Setelah penilaian sebelumnya, yang dimana saya sebagai pelaku yang efisien, tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru yang kreatif, namun memiliki kemampuan analisis yang kuat. Berdasarkan masukan dari teman-teman saya, maka saya ingin meningkatkan ide-ide inovatif dan eksplorasi alternatif dalam menyelesaikan masalah dengan cara mengikuti pelatihan desain berpikir atau design thinking, dengan harapan saya dapat menyeimbangkan kemampuan analitis dan kreativitas saya. Yang ketiga, yaitu diskusikan bagaimana studi kasus dapat membantu Anda mengembangkan strategi kreatif dan berikan beberapa contoh. Studi kasus adalah alat yang sangat berguna untuk mengembangkan strategi kreatif, karena memberikan wawasan praktis dari dunia nyata yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah atau menciptakan peluang baru. Melalui studi kasus, kita dapat mengevaluasi cara organisasi lain menghadapi tantangan serupa, baik dalam industri yang sama, lintas industri, maupun dalam budaya yang berbeda. Beberapa contoh studi kasus yang ada pada chapter 14 yaitu yang pertama, benchmarking intra-industri dalam budaya sendiri, yang membahas bagaimana perusahaan dalam industri yang sama di budaya dapat membandingkan diri untuk meningkatkan performa mereka. Yang kedua, pembandingan intra-industri dalam lintas budaya. Studi kasus ini berfokus pada pembelajaran dari perusahaan dalam industri yang sama, tetapi di budaya yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menemukan praktik terbaik yang relevan dalam konteks global. Selanjutnya yaitu inspirasi lintas industri. Studi kasus ini mengupas bagaimana perusahaan dalam industri yang berbeda dapat memberikan inspirasi untuk mengembangkan strategi baru. Next. Soal yang keempat, apakah selalu masuk akal untuk mencoba memperoleh pemahaman yang luas tentang suatu masalah sebelum membahas masalah yang lebih rinci? Masalah apa yang Anda perkirakan dengan pendekatan ini? Pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang luas sebelum membahas masalah yang lebih rinci seringkali masuk akal, terutama ketika menghadapi masalah yang kompleks. Dengan memahami gambaran besar, kita dapat mengidentifikasi konteks dalam masalah, memastikan bahwa analisis lebih rinci dilakukan pada elemen yang benar-benar relevan, serta mencegah pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang teririsasi atau tidak menyeluruh. Namun, pendekatan ini mungkin tidak selalu cocok untuk semua jenis masalah. Ada beberapa tantangan dan situasi di mana pendekatan ini dapat menjadi kurang efektif. Contohnya, jika masalah membutuhkan keputusan cepat, seperti dalam situasi darurat atau krisis, mencoba memahami gambaran besar dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Maka dari itu, dalam situasi ini, pendekatan iteratif dapat diterapkan dengan penilaian rinci pada area yang langsung berdampak, kemudian memperluas analisis jika waktu memungkinkan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana Anda dapat meningkatkan kedalaman analisis melalui konsep dan kerangka kerja yang disajikan dalam buku ini. Buku ini menyoroti bahwa meningkatkan kedalaman analisis dapat dicapai dengan menggunakan konsep dan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami masalah secara lebih rinci. Terdapat beberapa langkah utama untuk meningkatkan kedalaman analisis berdasarkan pendekatan dalam buku ini. Yang pertama yaitu ada menggunakan kerangka kerja untuk fokus yang terstruktur. Yang kedua, memperluas cakupan informasi. Yang ketiga, melakukan pendekatan iteratif dalam analisis. Yang keempat, menggunakan studi kasus sebagai latihan konseptual. Dan yang terakhir, yaitu menyusun kerangka konseptual yang disesuaikan. Baik, itulah beberapa pertanyaan yang ada di bab 14. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Afisa dan seluruh rekan yang pada hari ini juga dapat berkontribusi dalam memberikan penjelasan terkait dengan tugas dari e-bisnis ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan pemahaman bagi kita semua. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.